Kalian itu nggak tahu malu. Kamu Rati, udah bertahun-tahun kamu ngilang. Terus kamu datang-datang neror aku. Lebih parahnya, kamu main di belakang aku selingkuh sama suami aku. Aku juga udah mempersiapkan acara peresmian lamaran mereka sama venue-nya, Mas. Tinggal restu dari Mas aja. Ya tentu aku merestui hubungan mereka, Soraya. Aku nggak setuju. Jadi papa kamu itu udah setuju untuk resmiin lamaran kita. Kamu duduk aja dulu. Kita bicarakan semua baik-baik. Kamu kenapa sih nggak setuju? Hah? Kok marah-marah gitu? Hasan, begini. Rega dan Kanaya itu masih muda. Mereka masih mengejar karirnya mereka. Apalagi Rega. Rega aja belum matang. Belum lagi dia harus bertanggung jawab sama anakmu Kanaya. Kalau menurut aku begini. Sebaiknya mereka sukses tuh. Begitu mereka udah benar-benar siap. Baru mereka menikah. Kapan kalau menurut kamu mereka benar-benar siap? Dan sukses seperti apa yang kamu maksud? Mereka itu semua udah bekerja. Udah pada mapan. Terus nunggu apa lagi? Menurut aku, itu belum siap. Mereka itu saling mencintai. Apa itu kurang cukup? Kamu pernah cerita sama aku. Kamu akan membesarkan Rega menjadi laki-laki yang baik. Dan sekarang kamu senang kan dengan pencapaian Rega? Begitu juga dengan aku. Aku dengan sepenuh hati membesarkan Kanaya. Aku menjadikan Kanaya menjadi wanita yang sempurna. Sekarang kenapa kamu yang ragu dengan tujuan baik mereka ini? Hah? Hasan, ini bukan masalah yang sepele. Ini pernikahan, bukan sekedar pacaran doang. Harusnya kamu seneng, Bram. Mereka nggak main-main dengan hubungannya. Mereka punya tujuan. Lagi pula, aku sebagai ayahnya Kanaya. Aku perlu kejelasan soal hubungan anak-anak kita. Dan ini juga kan baru lamaran. Kalau kamu khawatir soal pernikahan, kan waktunya juga belum tahu. Nanti, kalau kita semua udah sama-sama siap, baru kita tentukan. Ya, yang disampaikan Mas Hasan itu benar. Kita nggak ada alasan untuk melarang mereka berhubungan. Jangan sampai mereka itu kecewa. Kamu kok serius banget nih? Ini, tanggalnya sama kayak tanggal hilangnya adik mentor aku gak? Adik mentor kamu, Dokter Aditya. Gini ya rasanya, jadi calon suami dokter forensik. Kalau udah serius, pasti dikacangin. Sebentar ya Gak, aku harus mastiin dulu semuanya. Supaya nanti kalau udah selesai aku bisa benar-benar istirahat. Iya sayang, aku ngerti kok. Cuman aku itu kasihan aja sama kamu. Sekarang kan masih jam istirahat. Kamu harus mulai terbiasa ya. Jadi dokter itu emang harus siap siaga walaupun jam istirahat. Siap bos. Di atas dulu, terus kita silang.
Oh ya, kamu kan udah suapin aku sekarang, biar aku yang beresin semuanya ya. Sayang, udah biar aku aja yang beresin makanannya. Nggak apa-apa sayang. Ya udah iya. Sebentar ya. Ya. Saya ganggu kalian nggak? Enggak dokter. Oh ya kenalin, ini Rega, calon suami saya. Tadi sempat ketemu di depan. Karena gimana? Ada report terbaru? Sudah dok, tapi nomor serinya nggak bisa diakses karena filenya terbatas. Ya sudah, nanti biar saya handle. Baik dok. Sayang, aku pulang ya. Ya udah aku anterin ya. Permisi dok. Ya, Permisi dok, sebentar ya. Sampai ketemu nanti malam ya sayang. Ya udah, kamu hati-hati ya. Kok belum pulang? Nungguin apa? Nungguin kamu. Kok nungguin aku? Em, Apa? Udah? Dah. Ya udah. Bye, aku ke dalam dulu ya. Ya, bye-bye. Bye. Mulai malam ini semuanya bakal berubah, Neng. Malaman aku nggak bisa tidur. Aku khawatir Jessica nanyain soal cincin itu lagi. Mama. Mama udah agak mendingan, Ma. Boleh aku tanya sesuatu? Soal cincin itu lagi. Iya, Ma. Dan aku pengen Mama jawab jujur. Kenapa Mama pakai cincin yang sama dengan cincin yang ditemui di TKP, Ma? Mama nggak apa-apa, Ma? Jess, kamu harus nolongin Mama, Jess. Maksud Mama? Nolongin apa, Ma? Kamu harus ke tempatnya Kanaya. Buat apa? Kamu harus ambil cincin yang ditemuin Kanaya dan tim forensik. Dan kamu harus singkirkan cincin itu. Tapi, Ma... Jess, cuman kamu yang bisa bantuin Mama. Tapi masalah itu aku nggak tahu masalah Mama itu apa. Jess, Mama belum bisa cerita sekarang. Mama cuma minta kamu ikutin perintah Mama. Kamu ambil cincin itu, kamu singkirkan. Kalau perlu, kamu hancurkan cincin itu biar nggak ada yang tahu. Ternyata selama ini mereka menguburkan jasad kamu diam-diam. Sejak 30 tahun yang lalu, aku nggak pernah bisa membacakan kasus ini. Karena kamu menghilang begitu aja, Dok. Dan ternyata, sekarang aku baru tahu kalau jasad kamu disembunyikan sama orang-orang yang bertanggung jawab. Kamu kenapa sayang? Aku perhatiin kamu gelisah bener sih. Nggak apa-apa, aku kayak lagi nggak enak badan aja sayang.
Aku anterin ke dokter ya. Yuk. Nggak usah. Kayak aku cuma butuh istirahat aja sih. Udah, biar aku aja. Kamu istirahat ya. Ya. Permisi. Selamat siang, Pak. Benar, ini rumah Pak Arman. Iya, saya sendiri. Kami dari Polsek Jati Baru ada hal penting yang ingin kami tanyakan pada Bapak. Maaf, ada hal apa ya, Pak? Ini terkait tentang penemuan kerangka manusia yang ditemukan di acara reuni pada 2 malam yang lalu. Lalu hubungannya dengan saya apa ya? Dari keterangan yang kami dapat, lokasi penemuan mayat ada di atas tanah milik Bapak. Walaupun tanah itu terlihat bagian dari hutan. Dewi! Dew! Apa kabar calon besan? Kamu? Iya. Kenapa kamu bawa seserahan itu ke sini, Soraya? Aku tahu sekali kamu gak akan berani datang ke pesta nanti malam. Jadinya aku yang datang ke sini untuk menyerahkan seserahan kepada Kanaya. Enggak, kamu bawa pulang lagi, Soraya. Aduh. Jangan salah paham gitu dong calon besan. Aku itu orangnya ada adat. Walaupun aku tahu sendiri kalau kamu memiliki latar belakang yang buruk. Tapi karena Kanaya calon menantu aku, jadi dia pantas mendapatkan seserahan dari aku. Kamu gak perlu pura-pura ngomong adat ke aku. Aku tahu tujuan kamu ke sini untuk mempermalukan aku kan. Udah itu dilupain dulu ya. Aku mau memberikan seserahan untuk Kanaya. Kamu perhatikan dulu satu-satu. Seserahan pertama adalah kain batik. Kain batik memiliki simbol dan makna doa dan harapan untuk suatu rumah tangga agar bisa menjaga rahasia rumah tangganya dan tidak gampang terhasut dan terpengaruh dari orang luar. Aku tidak mau Rega dan Kanaya itu tidak setia. Sampai selingkuh. Aku rasakan kamu sama Mas Bram. Yang kedua ada seserahan stagen. Stagen adalah simbol dari sebuah ikat pinggang yang memiliki kekuatan, tekad sepasang pengantin agar tidak gampang terpengaruh dengan rintangan yang ada di dalam rumah tangganya. Aku takut banget kalau sampai Rega sama Kanaya nanti rintangannya sangat berat ke depannya. Bahkan teroran dari kamu karena kamu gak mau merestui hubungan mereka. Cukup Soraya, tunggu dulu. Ada 2 seserahan lagi yang aku belum jelaskan ke kamu. Ada kue wajik di sana, itu adalah simbol dan makna bahwa kedua belah pihak seorang kekasih yang memiliki cinta yang tulus. Dan mereka itu saling setia. Bahkan mereka juga tidak gentar dengan maut yang memisahkan mereka. Ya seperti aku yang aku alami sekarang. Walaupun kamu menjadi duri dalam rumah tangga aku, menjadi pelakor dalam rumah tangga aku, tapi apa yang terjadi? Aku sama Mas Bram tetap langgeng sampai hari ini. Yang terakhir, ini adalah ada perhiasan yang sangat mewah. Perhiasan yang mewah itu simbol dari perempuan yang memiliki high value. Walaupun Kanaya tidak lahir dari rahim yang memiliki value, tapi tidak punya harga diri juga walaupun dia udah diusir ya. Tapi aku kesian sama Kanaya. Kalau sampai dia mengingat-ingat masa lalu, dia akan bersedih. Makanya aku memberikan hadiah yang bagus untuk dia agar dia hidup yang bahagia.
Kamu nggak perlu mengatasnamakan Kanaya untuk menghinaku. Kamu juga jangan ngancem ataupun neror aku sama Dewi. Aku tahu. Kamu ngerencanain agar Jessica, Rega, dan Kanaya tahu kan kuburan Ardo? Kamu jangan lupa ya. Yang ngubur itu bukan aku doang sama Dewi. Tapi kamu juga. Kita bertiga. Kalau ada apa-apa aku sama Dewi, kamu juga masuk penjara bareng kami. Aku udah peringatin kamu berdua. Tapi kamu gak peduli. Pertunangan ini salah dan gak boleh terjadi. Kenapa gak boleh? Mereka berdua kan saling mencintai. Kamu bisa menghancurkan hidup mereka. Kamu kan gak tahu kalau... Aku tahu. Kamu malu kan sama aib kamu? Kalau sampai semua orang tahu bahwa calon mertuanya Kanaya adalah selingkuhan mamanya sendiri. Apa kata orang? Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Kamu tuh gak tahu masalahnya apa. Pernikahan ini gak akan pernah terjadi. Aku pastikan pernikahan ini tetap terjadi. Apapun caranya ataupun apapun ancaman kamu. Kamu itu perempuan yang kesian ya. Udah gak dianggap sama mantan suaminya, diusir sama mantan suaminya. Bahkan gak dianggap sama anaknya sebagai ibu. Aku akan pastikan Rega memberikan cincin di jari manisnya Kanaya pukul 7. Silakan ditaruh seserahannya. Saya tinggal ya. Gak mungkin banget, Ma. Cincin itu pasti dijaga ketat. Aku aja kemarin ngambil foto aja ketahuan. Jess, Mama mohon, Jess. Kamu harus ambil cincin itu, Jess. Aku tuh butuh alasan yang kuat, Ma. Kenapa? Mama belum jawab pertanyaan aku, Ma. Mama belum bisa cerita sekarang. Apa ini ada hubungannya sama polisi, kerangka manusia, dan Kanaya? Cukup, Jess. Cukup, kamu jangan banyak pertanyaan ke Mama. Kamu datang ke sini sendirian. Mau apa lagi Rati WA aku dan nyuruh aku datang ke tempatnya dia Sherlock? Ma? Mama kenapa kelihatan bingung kayak gitu, Ma? Nggak apa-apa. Mama nggak apa-apa kok. Muka Mama tuh nggak kayak biasa. Mama kayak habis lihat hantu. Mama nggak apa-apa, Jess. Mama nggak apa-apa. Mama yakin? Kita bertemu di ruang tanya, darah mengalir, hati bicara. Namamu ku sebut dalam diam, meski semua bilang itu salah. Ini bukan cinta yang biasa, namun luka ini jadi cahaya. Kita terjatuh, dunia menolak, karena kita terlahir dari cinta yang berdosa. Pak Arman, kami masih butuh keterangan dari Bapak. Tentunya Bapak kenal dengan orang yang bernama Ardo Wirawan atau Aditya Saputra. Enggak, saya sama sekali nggak mengenal nama itu, Pak. Baru dengar sekarang saya, Pak. Bapak sempat bilang, Ardo itu sempat menghilang di tahun 1995 kan. Nah, di tahun yang sama, saya itu tinggal di Malaysia, Pak, bertahun-tahun. Saya ngurusin perkebunan sawit almarhum orang tua saya. Jadi, saya rasa saya nggak ada hubungan ini kan kejadian ini, Pak. Tapi kami menemukan beberapa dokumen perjalanan Anda ke Indonesia untuk mengurus bisnis Anda yang belum selesai. Iya. Saya sempat ke Indonesia, Pak. Tapi saya nggak mampir ke Jakarta. Ada beberapa daerah yang harus saya kunjungi. Jadi saya nggak tahu ada kejadian, mungkin ada pembunuhan atau ada kerangka di lahan saya, Pak. Dan mengenai lahan saya itu, Pak, bertahun-tahun kan saya nggak pernah datang, Pak. Nggak pernah ngurus. Mungkin jadi hutan belantara, Pak. Dan bisa jadi ada seseorang yang memanfaatkan itu, Pak. Dengan situasi ini melakukan kejahatan. Kan saya nggak tahu. Pak, saya minta tolong. Keluarga saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan penemuan kerangka itu. Apa Papa tahu sesuatu? Atau Papa cuma shock aja sama masalah ini? Pak Arman,
kami hanya mengumpulkan beberapa keterangan dari orang yang patut kami curigai. Untuk saat ini, kami mengucapkan terima kasih atas semua keterangan dari Bapak. Baik, Pak. Kalau begitu, kami permisi. Mari, Pak. Silakan. Kamu dan teman-teman kamu yang pertama kali menemukan kerangka manusia itu bukan? Apakah kamu pernah dengar cerita dari seseorang tentang tanah milik ayah kamu yang berada di hutan Kandak? Penemuan kerangka itu jelas-jelas nggak ada hubungannya dengan keluarga saya. Kami hanya mengumpulkan beberapa keterangan dari orang yang patut kami curigai. Tapi saya rasa keterangan dari Pak Arman sudah cukup. Kalau begitu, kami permisi. Mari, Pak. Mari, Pak. Ma? Mama? Mama kemana sih? Tas sama handphone Mama juga nggak ada. Padahal kan tadi Mama baru aja pingsan. Terus Mama juga kelihatan pucat banget. Harusnya kan Mama nggak boleh kemana-mana. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama Mama? Rati! Pasti polisi udah nyamperin kamu kan? Makanya kamu datang ke sini dengan keadaan panik. Kamu jangan main-main ya sama aku. Aku nggak main-main sama kamu. Aku justru mau bantuin kamu. Aku bisa bikin polisi untuk berhenti tanya tentang keluarga kamu. Aku juga bisa bikin bukti bahwa cincin itu bukan milik kamu. Asal kamu ngikutin perintah aku. Ini semua gara-gara kamu ya. Kamu yang nekat gangguin suaminya Soraya. Itu yang bikin Soraya marah. Kalau kamu gak suka sama sikapnya Soraya, harusnya kamu gak libatin aku. Aku gak ada urusannya sama pertengkaran kalian. Kenapa kamu jadi mau ngancurin aku? Ini dia masalahnya. Kamu selalu merasa jadi korban. Kamu seolah-olah gak pernah salah. Padahal peran kamu itu penting banget di sini. Heh, kalau kamu ngomong soal Ardo, kamu tahu kalau aku ini korban. Ini bukan soal Ardo. Ini soal Soraya. Kamu selalu jadi kaki tangan Soraya. Soraya itu nggak akan pernah bergerak tanpa kamu. Rati, aku bukan kaki tangan siapapun ya. Aku belain Soraya karena memang dia teman aku. Sama kan waktu kamu jadi teman aku. Tapi kamu ninggalin aku dan milih Soraya. Iya, karena aku nggak suka sama kelakuan kamu. Kamu selingkuh sama Mas Bram. Suaminya Soraya, suami sahabat kita sendiri. Itu keterlaluan, Rati. Setelah ketahuan, aku pikir kamu berhenti. Ternyata kamu malah punya anak dari orang lain. Tapi ini bukan alasan kamu mengkhianati aku, Dewi. Kamu tega cerita ke Mas Hasan tentang siapa sebenarnya Kanaya. Padahal Mas Hasan itu sayang banget sama Kanaya. Kamu juga tega ngebongkar perselingkuhan aku. Kamu yang ngancurin aku duluan. Aku harus menghentikan Soraya. Walaupun itu artinya, aku harus hancurin kamu dulu. Kalau kamu gak mau itu terjadi, kamu harus lakuin sesuatu buat aku. Soraya itu bukan orang yang mudah ditaklukin, Rati. Walaupun kamu neror dia terus, dia gak bakalan berhenti sama rencana lamarannya. Aku tahu, kamu kesal sama Soraya. Tapi apa yang kamu lakuin bisa ngancurin anak kamu sendiri. Kanaya akan hancur kalau kamu mutusin perang sama Soraya. Tolong berhenti, Rati. Ini demi kebahagiaan Kanaya. Aku emang lakuin semua ini demi Kanaya. Kanaya tetap nggak boleh nikah sama Rega. Lagian apa sih alasan kamu nolak pernikahannya Kanaya sama Rega? Udahlah, kamu gak perlu tahu alasannya. Kamu cukup lakuin apa yang aku mau. Ini. Apa ini? Sesuatu yang bisa hentiin Soraya. Kamu tenang aja, Dewi. Soraya nggak akan kenapa-napa. Bubuk ini hanya akan membuat sedikit serangan jantung. Soraya akan pingsan dan dia akan menghentikan acara lamarannya.
Tapi cuman ini cara yang membuat kita semua bahagia. Kamu harus lakuin. Masukin bubuk ini ke minumannya Soraya. Dan pastikan Soraya minum ini tepat sebelum acara. Aku percayain semua sama kamu, Dewi. Seharusnya gue yang bahagia sekarang. Emangnya lo nggak bahagia? Apaan sih, Gak? Bikin kaget aja. Ya habisnya lo aneh banget dari tadi ngomong sendirian. Gak usah kepo. Iya. Lo ngapain di sini? Lo kan udah rapi. Gue mau ngomong sesuatu sama lo, Jess. Ngomong apa? Kan selama ini lo itu selalu merhatiin gue, Jess. Dan gue itu selalu butuh bantuan lo setiap kali gue ya ngerasa kesusahan lah. Jadi di momen spesial ini gue sengaja gak nyewa fotografer. Jadi gue minta tolong sama lo, nanti lo fotoin gue sama Kanaya. Oke. Makasih ya sahabat, lo itu selalu ada di saat gue butuh bantuan. Gak usah khawatir. I will do my best. Yaudah, gue mau ke rumah Kanaya dulu. Oh, dan satu lagi. Gue minta doanya supaya acara lamaran gue sama Kanaya lancar. Iya. Tes lu dong. See you ya. Doa gue justru sebaliknya, Gak. Gue mau acara lo berantakan. Karena yang pantas buat lo itu gue. Dan bukan Kanaya. Ay, kamu datang cepet banget. Baru 3.15, kan acaranya jam 7 malam. iya. Ada yang mau aku omongin sama kamu? Kenapa? Memang dekorasi nggak sesuai? Enggak. Bukan soal itu, Ay. Ini semuanya soal Rati. Memangnya Rati ngomong apa? Rati nggak ngomong apa-apa sih sama aku. Cuman aku berpikir kayaknya Rati lagi nyiapin sesuatu deh, Ay. Karena dia nggak mungkin ngebiarin lamaran Rega sama Kanaya ini terjadi. Jadi menurut aku ya, Ay, kayaknya acara ini harus ditunda deh beberapa hari. Itu nggak mungkin, aku nggak mau. Gini loh, Ay. Maksud aku, bukan acara lamaran yang nggak jadi. Tapi kita tunda dulu beberapa hari sampai kondisinya kondusif. Aku nggak mau tunda. Kalau aku lakuin itu ya dia menang. Itu kan yang dia mau. Ay, kita ngalah tuh bukan berarti kalah, Ay. Justru kita tuh harus ngendaliin keadaan. Sekarang situasinya kayak gini. Kamu marah, Rati marah. Kita tunda dulu sebentar sampai kondisinya tuh bener-bener aman. Aku cuman gak mau ada masalah baru lagi setelah kejadian kemarin, Ay. Ini untuk kebaikan aku atau kamu nyelamatin diri kamu sih? Ini bukan untuk aku, Ay. Tapi ini buat kamu, Rega dan Kanaya. Aku cuman mau kalian tuh baik-baik aja. Kamu tenang ya. Rega dan Kanaya pasti baik-baik aja. Aku udah handle situasinya. Kamu juga pasti aku jagain. Pokoknya hari ini acara lamaran harus tetap terjadi. Dan tanpa masalah, ya? Tapi apa sih? Udah gak usah bahas Rati lagi. Dia udah lama ngilang. Tiba-tiba sekarang muncul untuk teror kita. Kalau memang dia mau masalah, ya udah aku hadepin. Ini, Apa ini? sesuatu yang bisa hentiin Soraya. Kamu kenapa, Dewi? Oh, aku gak apa-apa. Cuman agak capek aja. Ya udah, kamu istirahat dulu ya. Masih ada 4 jam lagi. Kamu lanjut. Siap-siap deh. Iya. Oke. Semoga Dewi berhasil.
Jess, makasih ya. Lo udah mau abadin momen gue sama Kanaya. Karena lo yang ngabadin gambarnya, pertunangan gue sama Rega jadi makin bersejarah. Dan lo jadi saksi cinta kita berdua. Kalau gue bisa milih, gue gak minat sama sekali jadi saksi kisah cinta kalian berdua. Lo udah ngerebut Rega dari gue, Nay. Masih aja gak tahu malu minta fotoin segala. Jess, kok bengong? Gue sama Kanaya udah siap loh. Ya kan sayang? Calm down Jessica. Gue harus bisa nahan kesabaran gue. Yuk. Yuk, udah siap? Oke. 1, 2, 3. Oke, ganti pose lagi. Gimana? Sini. 1, 2, 3. Bentar, satu pose lagi. Aku cium kamu posenya. Kamu serius? Serius. Gue bisa. Gue gak bisa motoin kalian lagi. Kalian berdua tuh gak peka atau pura-pura gak tahu, hah? Kalian berdua sadar gak sih? Selama ini gue diem, bukan berarti kalian bisa seenaknya sama gue. Dan lo gak? Bisa-bisanya lo minta gue buat fotoin tunangan lo. Lo sadar gak sih itu nyakitin banget buat gue? Maksud lo, Jess? Wait. Gue gak paham sama kata-kata lo barusan. Maksud lo apa sih, Jess? Lo tanya sama Rega. Selama 15 tahun, siapa yang selalu ada buat dia? Gue, Nay. Dan lo yakin dia bisa secepat itu cinta mati sama lo? Jess, lo ngomong apa sih? Dari tadi omongan lo itu gak jelas. Tanya diri lo sendiri, Ga. Jujur, apa iya cinta lo tulus buat Kanaya? Gue cinta sama Kanaya. Dan gue... Enggak, lo nggak cinta, Ga. Cinta lo itu cuma sesaat. Jess, maksud lo apa sih? Percuma gue jelasin. Kalian berdua nggak bakal paham. Jess, lo kalau lagi ada masalah kita bisa bicarain ini baik-baik. Gue nggak mau ada masalah di antara kita bertiga. Apalagi di momen penting kayak gini. Lo udah milih Kanaya kan? Congrats. Lanjutin tunangan lo. Dan semoga kalian berdua bahagia. Walaupun di atas penderitaan gue. Jess, Jessica. Jessica! Aku yakin Rati nggak akan berani untuk datang hentikan lamaran mereka nanti. Mas Pram juga pasti malu karena mereka masih ada hubungan. Kalau mereka memang benar-benar nggak mau ini terjadi, ya Rati harus keluar dong dari persembunyian. Soraya, aku mohon untuk terakhir kalinya, jangan dilanjutin acara lamaran ini. Rega dan Kanaya nggak boleh bersama. Acara tinggal 3 jam lagi. Aku nggak mau batalin ini semua. Acara ini harus tetap terjadi. 3 jam waktu yang cukup untuk kasih tahu para tamu kita kenapa acara ini nggak bisa dilanjutkan. Tolong sebelum para tamu datang. Aku nggak mau. Soraya, kamu nggak tahu apa yang bakal terjadi kalau lamaran itu terjadi. Tolong. Ini semua karena... Karena kamu nggak mau kan hubungan ini terjadi? Biar kamu tetap bisa sama Rati, iya kan? Soraya, aku udah nggak tidur lagi sama Rati. Memang kamu nggak tidur lagi sama Rati, tapi kamu masih cinta kan, Mas? Makanya kamu nggak merestui anak-anak kita. Bukan itu, kita bakal berdosa kalau kita membiarkan Rega dan Kanaya nikah. Kamu yang selama ini lakuin dosa, Mas. Kalau mereka itu benar, jangan kamu hancurin Rega, Mas. Cukup pernikahan kita yang kamu udah hancurin. Aku melakukan ini bukan demi Rati. Terus kalau bukan buat Rati, buat siapa, Mas? Kamu kok selama ini pengen banget lamaran ini nggak terjadi? Kamu kayak ketakutan gitu? Kamu takut banget sama Rati? Mas, apa haknya Rati untuk nentuin Rega nikah atau tidak sama Kanaya? Rati aja nggak pernah hadir sebagai ibu, Mas. Dan nggak dianggap ibu sama anaknya. Dia udah lama ngilang. Rati menghilang bukan atas kemauan dia sendiri. Tapi karena kesalahan dia kan?
semua ini harus terjadi. Rega akan tetap nikahin Kanaya. Susah banget sih dibilangin. Mas, aku belum selesai ngomong, Mas. Mas. Tiba-tiba dadaku ngerasa sesak ya. Maksudnya, Mas? Aku agak susah nafas. Kamu jangan bercanda ya, Mas ya? Aku... Mas. Mas, aku tahu kamu gak setuju dengan acara lamaran ini. Tapi gak usah pura-pura sakit juga, Mas. Mas. Ini acara momennya Rega anak kita, Mas. Kita gak boleh kecewain dia. Kamu jangan acting kayak gini deh. Aku sebel liatnya. Jangan bercanda kayak gitu sih, Mas. Kenapa, Ay? Gak tahu. Tiba-tiba dia tuh sesak napas kayak orang sakit jantung. Hah? Tapi ini kayaknya pura-pura deh. Biar aku nurutin apa mau dia. Mas, gak lucu ya, Mas? Udah, bangun. Mas. Jadi yang minum teh itu bukan Soraya tapi Mas Bram. Gara-gara ngikutin kemauannya Rati, semuanya jadi berantakan. Harusnya sekarang Soraya yang sakit dan aku dampingin dia. Tapi kenapa malah Mas Bram yang minum teh itu? Ay, lebih baik kamu panggil dokter sekarang, Ay. Ini Mas Bram beneran loh. Gak usah. Ini sebelum terlambat. Tadi dia gak kenapa-napa. Dia masih ngomongin lamaran Rega tadi. Ini pasti pura-pura acting. Mas, jangan bercanda ya, Mas. Ayo bangun. Ay, ini kayaknya kesakitan beneran. Udah sih, Dewi. Kamu mendingan tinggalin aku deh. Aku tuh jadi pusing kalau kayak gini. Udah urusan Mas Bram, biar aku yang ngurus aja. Gak usah kamu yang ngurus. Udah sana. Udah, cepetan. Sini. Harusnya aku nggak ada di tengah-tengah hubungan kamu sama Jessica, Gak? Nay, dari awal aku dijelasin ke kamu. Aku sama Jessica itu cuma sebatas sahabat. Gak lebih. Tapi Jessica sayang sama kamu, Gak? Masa kamu nggak tahu itu? Atau sebenarnya kamu udah tahu, tapi kamu nggak peduli? Sampai perasaannya Jessica jadi dalam ke kamu. Itu sama sekali gak bener. Kamu harus percaya sama aku. Aku sama sekali gak ada ngasih harapan apapun ke Jessica. Bahkan aku gak ada ngasih momen terindah sama dia. Tapi tadi Jessica bilang seolah-olah kalian udah ngelewatin semuanya berdua, Gak? Makanya Jessica yakin banget kalau perasaan kamu ke aku itu gak tulus dan cuma sesaat. Aku dilahirkan dalam 15 tahun aku nungguin kamu, Nay. Perasaan aku sama sekali gak berubah. Mungkin Jessica salah paham aja. Makanya dia memutarbalikkan fakta. Kanaya, please. Please percaya sama aku. Udah. cerita yang tak pernah disinari terang. Kita bertemu di ruang tanya, darah mengalir, hati bicara. Gak, kamu ngapain di tengah jalan? Aku nggak akan pergi dari sini, Nay. Gak, udahlah, jangan kayak anak kecil. Nggak, aku nggak akan pergi. Gak, awas itu ada mobil. Nay, kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa kan? Maaf ya kak, emang pacar saya selalu bikin masalah, makanya saya ribut sama dia. Mbak, lain kali hati-hati ya, bilangin pacarnya. Maaf ya kak. Hati-hati ya mbak. Ya. Mana sih pacarnya? Lain kali kamu jangan kayak gitu lagi ya. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Iya, Nay. Lain kali kita nggak usah berantem kayak gini ya. Aku mau bawa kamu ke suatu tempat. Kemana? Aku mau ngeyakinin kamu. Yuk. Halo? Halo Ratih, semuanya kacau gara-gara kamu.
Kesel tau gak aku dengerin kamu? Kamu kenapa marah-marah sama aku, Dewi? Emang rencanaku nggak berhasil? Gak berhasil. Berantakan tau gak semuanya? Kamu tau gak? Yang minum teh campur bubuk putih yang kamu kasih itu bukan Soraya tapi malah Mas Bram. Hah? Jadi minum itu bukan Soraya? Bukan. Sekarang gimana keadaannya Mas Bram? Ya sesak nafas, dia kayak kesakitan banget. Ratih, kalau sampai Mas Bram kenapa-napa gimana? Soraya itu nggak mau bawa Mas Bram ke dokter. Soraya bilang Mas Bram cuma pura-pura untuk ngegagalin acara lamarannya Rega sama Kanaya. Terus gimana kalau kondisinya Mas Bram makin parah? Udah, sekarang kamu datang ke sini ya. Aku mau kasih obat penawarnya supaya kamu bisa kasih ke Mas Bram. Kamu bilang katanya obat itu cuma kasih reaksi sedikit. Tapi buktinya apa? Ini parah banget, Ratih. Kalau sampai Mas Bram nggak ketolong gimana? Harusnya nggak begini. Aku minta maaf ya. Udah cepetan kamu datang ke sini. Aku tunggu ya. Kenapa jadi begini? Kenapa malah Mas Bram yang kena? Padahal harusnya Soraya. Aku harus cepat kasih obatnya ke Dewi. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, Mas, aku nggak peduli. Soraya. Aku minta tolong. Tolong apa? Batalin acara Rega sama Kanaya? Enggak, Mas. Aku nggak akan nurutin permintaan kamu. Yang ada aku pastiin kamu tetap ada di dalam kamar dan nggak bakalan halangin acara Rega dan Kanaya. Nanti kalau sudah acara selesai, baru aku bukain pintu kamu. Udah. Aku mohon, Soraya. Aku capek ngadepin drama kamu, Mas. Untung tadi Soraya ninggalin Mas Bram di sini. Jadi aku bisa masuk diem-diem dan kasih penawar yang tadi dikasih sama Ratih. Semoga aja kondisi Mas Bram masih bisa ketolong. Mas, maaf aku masuk sini. Aku nggak tega ngeliat kondisi Mas kayak gini. Jadi ini aku bawain obat untuk ngurangin rasa sesak nafas dan rasa sakitnya ya. Aku harus memastikan kamar Mas Bram kekunci dulu. Sekarang udah nggak ada lagi yang akan ganggu lamaran Rega dan Kanaya. Ayo Dewi, angkat teleponnya. Jangan bikin aku panik. Aku kunci di sini. Halo, Ratih. Halo, Dewi. Gimana keadaannya Mas Bram? Ya benar kata kamu sih. Abis minum obat, dia langsung tidur. Syukurlah. Ratih, ini masalahnya Soraya itu nguncin Mas Bram di dalam kamar. Dan kayaknya dia nggak sadar kalau ada aku di dalam kamar ini. Hah? Kalian kekunci di dalam kamar? Terus gimana caranya kalian bisa keluar? Itu dia makanya, dari tadi juga aku lagi bingung. Terus tadi aku dengar Soraya bilang bakalan buka pintu kamarnya kalau acaranya udah selesai. Kalau kalian nggak bisa keluar, terus gimana kalian bisa gagalin pertunangan itu? Ya udah nanti itu aku pikirin deh.
Udah nggak ada waktu lagi, Dewi. Semuanya udah mepet. Kalau kalian nggak bisa, biar aku aja yang gagalin pertunangan itu. Rati, kamu jangan gegabah ya. Halo Rati. Kacau deh semuanya. Dewi, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa kepala aku pusing ya? Yang aku cinta itu kamu, Nay. Bukan Jessica. Jadi buat apa kita tunda lamaran ini? Aku serius sama kamu. Kamu juga kan? Tapi Jessica jatuh cinta sama kamu gak? Apa kamu gak ada rasa sayang sama sekali sama Jessica? Aku peduli sama Jessica. Aku sayang sama dia. Tapi cuma sebatas teman. Dan aku udah anggap Jessica itu sebagai saudara aku sendiri. Bukan rasa ingin memiliki. Tapi aku gak tega sama Jessica gak? Terus kamu mau? Aku korbanin cinta aku buat kamu demi Jessica. Kamu mau aku gak bahagia? Atau kamu mau ngelihat Jessica menderita karena aku terpaksa milih dia? Enggak kan? Aku. Nih lihat. Tulisan ini masih ada? Tulisan ini akan selalu jelas walaupun sudah belasan tahun di sini. Kamu ingat gak? Dulu waktu kita pulang sekolah, kita selalu main ke sini. Selama belasan tahun tulisan ini tetap kelihatan dan jelas ya gak? Iya, karena tulisan ini selalu aku ukir. Karena setiap tahun aku selalu mengukirnya lagi, Nek. Karena aku tahu suatu saat kamu pasti balik ke sini lagi. Aku ngelakuin ini semua karena sedalam itu aku cinta sama kamu. Aku dilahirkan dalam kesunyian. Jadi selama 15 tahun kamu gak pernah ngelupain aku gak? Di hati aku cuma ada kamu, Nek. Tanpa janji, namaku tersembunyi di balik bayang cerita yang tak pernah. Maaf ya gak, tadi aku sempat ngeraguin cinta kamu. Apalagi Jessica sendiri yang bilang. Aku pikir kalian ada hubungan yang lebih. Jessica itu sekedar teman aja. Gak lebih kok. Ya kalaupun dia suka sama aku, itu hak dia. Aku gak bakal bisa nerima cinta dia, Nek. Siapa engkau sebenarnya? Ini bukan cinta yang biasa, namun luka ini jadi cahaya. Tapi nanti Jessica pasti ngerasa kalah gak? Hidup itu bukan cuma soal yang menang dan kalah. Ya semoga aja dia bisa ngertiin kita, Nek. Aku berharap dia bisa menemukan orang yang tepat. Orang yang mencintai dia. Tapi bukan aku. Tapi kalau hubungan kita sama Jessica jadi gak baik-baik aja gimana? Kita harus tetap baik sama dia. Dimanapun juga dia itu sahabat kita. Jadi aku minta sama kamu sekarang, kita harus tetap melanjutin lamaran ini. Karena aku gak mau kehilangan kamu. Aku juga gak mau kehilangan kamu gak? Menyuruhku lepaskan. Kita berdiri di batas nyata, darah bersatu hati. Love you. Ya love you. Aku ada sesuatu buat kamu. Bentar. Ini sengaja aku siapin dari tadi. Karena aku mau kita punya foto berdua. Kenapa gak pakai handphone aja sih? Karena aku mau langsung jadi. Bentar ya. Ya.
Nah, kita lihat hasilnya. Bagus. Makasih ya, Gak. Kamu selalu bikin aku nyaman. Semoga kamu bisa jadi rumah yang selalu aku inginkan. Bisa jadi rumah yang selalu ngelindungin aku, bikin aku ngerasa nyaman, dan bikin aku ngerasa selalu dirindukan. Apapun itu, aku siap ngelakuin apapun. Demi kamu. Kita kesana yuk. Kemana? Udah ikut aja. Mas, tenang dulu Mas. Tadi Mas Bram habis pingsan. Nggak bisa. Aku harus batalin pertunangan mereka. Mas, ini kayaknya akan sulit. Sulit kenapa? Tadi Soraya kunci pintunya dari luar. Dan aku dengar dia akan baru buka pintunya kalau acaranya udah selesai. Soraya tuh nggak boleh seenaknya bertindak. Soraya! Soraya! Buka pintunya! Mas udah tenang dulu. Kondisi Mas Bram masih lemah. Rega dan Kanaya nggak boleh lanjutin lamarannya. Kalau sampai lanjut menikah, ini bukan jadi ibadah tapi dosa yang besar. Maksudnya? Kenapa jadi dosa besar? Maaf ya, aku nggak bisa cerita ini masalah antara aku dan Soraya. Aku penasaran deh. Kenapa Mas Bram sama Rati bersikeras untuk menggagalkan pertunangan Kanaya dan Rega? Atau jangan-jangan ini masih ada kaitannya dengan perselingkuhan kalian? Bukan karena itu. Kalau ini bukan masalah besar. Rati nggak mungkin sampai ngancam aku dan maksa aku untuk ngegagalin pertunangan ini. Sebentar. Rati ngancam kamu. Rati bilang apa soal Rega dan Kanaya? Rati nggak bilang apa-apa soal Rega dan Kanaya. Tapi aku tahu, di balik ini pasti ada rahasia besar. Dewi, aku kan nggak bisa keluar dari sini. Aku mohon sama kamu minta tolong. Aku pinjam HP kamu biar aku bisa telepon Rega. Ya? Boleh. Terima kasih Dewi. Tapi ada syaratnya. Mas Bram harus jujur sama aku. Apa alasan sebenarnya kenapa Kanaya dan Rega gak boleh sampai bertunangan, apalagi sampai menikah? Kok aku kayaknya kenal orang itu ya? Mas? Mas Hasan kenapa? Kok mukanya bingung gitu? Aku bingung mau ngomong dari mana ya? Ngomong aja, gak apa-apa kok Mas. Aku tadi lihat orang pakai baju staff catering. Tapi kok aku kayaknya kenal orang itu. Dan firasatku gak enak ya. Siapa Mas? Walaupun dia pakai topi dan masker, sepertinya orang itu kayak Ratih ya. Ratih ada di sini? Udahlah, kamu gak usah khawatir. Gak mungkin juga dia berani datang ke sini. Mungkin feeling aku aja yang salah. Mas Hasan gak tahu kalau Rati sama Mas Bram mau gagalin pertunangan ini. Mungkin aja yang dibilang Mas Hasan itu beneran Rati. Dia pernah hidup bertahun-tahun sama Rati. Pasti dia masih ingat postur tubuh Rati. Kalau benar dia datang ke sini, dia pasti mau menyabotase acara ini. Kamu gak usah khawatir. Insya Allah acara ini berjalan lancar, ya. Mas Hasan lihat Rati di mana? Tadi dia pergi ke sana. Oh, iya. Kok apa saya salah bilang sama Soraya ya? Dia jadi khawatir dan jadi pengen tahu soal Ratih.
Saya minta kalian semua buka masker kalian sekarang. Ada apa ya, Bu? Saya dapat info kalau ada penyusup di dalam tim catering kalian. Kalau kalian merasa ada yang janggal atau ada yang mencurigakan, langsung kabarin saya segera ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya udah cek lagi. Berani sekali kamu nekat masuk ke sini, Rati. Aku nggak akan biarin kamu gagalin acara pertunangan Kanaya sama Rega. Lihat Kanaya, Mama kamu akhirnya datang kan? ke acara lamaran kamu. Karena dia pasti bahagia melihat kamu lamaran sama Rega. Siapa aku, siapa engkau sebenarnya. Itu kayaknya Soraya. Aduh, bisa gawat kalau dia ngeliat aku di sini. Mas, pokoknya kamu harus pastiin supaya Soraya nggak lihat aku kalau bisa berantakan semuanya.